Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang eh, yang namanya ERD atau kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Nah, ini adalah tools atau bagian dari permodelan sistem. Nah, kita akan lihat bagaimana definisi, bagaimana struktur atau bentuk gambarnya, dan contoh-contoh kasus yang dalam membuat ERD ini. Nah, kita lihat definisinya. IRD ini merupakan notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang nantinya mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Nah, seperti yang kita sudah bahas bahwa dalam eh, DFD ya, data flow diagram, nah di situ ada bagian data store. Nah, data store ini adalah bagian penyimpanan. Nah, ini akan ada kaitannya dengan eh, kelanjutan dari DFD ini kepada turunan dari ERD. Nah, di penyimpanan yang ada di DFD, nah itu akan lebih bisa dikembangkan dengan membuat IRD ini. Nah, kemudian IRD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Nah, ini udah lebih ke teknis atau menggambarkan kepada database-nya, ya, struktur database-nya. Jadi hubungan antara data satu ke data lain, kemudian atribut-atributnya, kemudian eh, hubungan, ya, ada hubungan istilahnya, ada hubungan kardinalitas nanti. Nah, itu akan dipengaruhi dengan adanya permodelan dengan IRD ini. Nah, dengan IRD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Kemudian nanti jawaban pertanyaannya nanti bisa seperti ini, ya. Data apa yang diperlukan? Nah, kemudian bagaimana data yang satu berhubungan dengan yang lain? Nah, dari di antara dua pertanyaan ini nanti akan bisa menjawab dengan adanya IRD. Ya, jadi data apa yang diperlukan nanti dengan melihat bentuk diagram IRD akan nampak data-data tersebut. Nah, kemudian bagaimana data satu berhubungan dengan yang lain. Jadi akan jelas nampak alurnya atau flow-nya itu. Oke. Nah, adapun notasi simbolik IRD yang akan kita gunakan dalam pembuatan diagram nantinya ada 4. Ya, jadi nanti kita akan praktekkan dengan membuat bentuk IRD ini. Nah, untuk unsur simbol-simbol yang akan kita gunakan, yang pertama itulah bentuk persegi panjang ini, yaitu dikatakan dengan himpunan entitas. Jadi entitas-entitas kita akan gambarkan dengan tanda kotak seperti ini. Nah, kemudian nanti dalam entitas itu tentu ada percabangan atribut. Nah, atribut itu dilambangkan dengan bentuk elips ini. Ya, jadi atributnya bermacam-macam nanti akan dicabangkan. Nanti semuanya nanti akan berangkai. Kita gunakan simbol seperti ini. Nah, kaitannya nanti dengan adanya link atau garis. Jadi entitas, atribut, kemudian nanti juga ada himpunan relasi akan dihubungkan dengan link. Nah, jadi kalau untuk himpunan relasi ini menggambarkan aktivitas. Ngapain dia? Ini biasanya relasi ini menggambarkan dengan unsur kata kerja. Ya. Jadi ngapain dia entitas satu dengan entitas lain? Apakah dia menginput atau dia menyimpan atau segala macam nanti bisa digambarkan dengan tanda himpunan relasi. Nah, kita bahas satu yang tadi, lebih rincinya. Notasi RD yang entitas, jadi kalau kita definisikan entitas, suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Suatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh, jadi entitas itu banyak ragam ya. Bisa unsur pekerja, bisa pelanggan, bisa mahasiswa, bisa pekerja atau mobil atau pasien, dokter, ya, buku. Nah, itu adalah entitas. Nah, jadi langsung ditulis di dalamnya teksnya itu nama dari entitas tersebut. Nah, kemudian atribut. Nah, atribut adalah elemen dari sebuah entitas. Nanti berfungsi akan mendeskripsikan karakter dari entitas itu. Apakah dia warna, ukuran, deskripsi. Atau kita contohkan mungkin misalnya dengan entitas mahasiswa. Nah, unsur yang elemen dari sebuah entitas tersebut adalah kode, NIM, ya, NIM-nya, nomor induk mahasiswanya, nama, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir. Nah, itu adalah atribut-atribut yang mendukung dari entitas tersebut. Kalau pasien berarti atributnya adalah
nomor rekam medis, nama pasien, ya, umur, alamat, ya, nama orang tua, dan segala macam. Nah, dia mengandung unsur elemen dari entitas tersebut. Nah, itu kita gambarkan nanti seperti ini percabangannya. Jadi dikasih link, dikasih simbol atribut, dan ditulis nama dari atribut-atribut tersebut. Nah, untuk relasi atau hubungan, ini menunjukkan hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda-beda. Nah, kalau kita contohkan, entitas mahasiswa dengan entitas kuliah. Nah, itu relasinya adalah mengikuti. Jadi, mahasiswa mengikuti kuliah. Jadi, mahasiswa dengan kuliah itu hubungannya lah mengikuti. Nah, jadi kalau seperti ini ada atribut dari entitas mahasiswa, ya, nomor mahasiswa, nama, kemudian kuliah itu adalah kode mata kuliah. Nah, relasinya apa? Mengikuti itu. Jadi ada kode mata kuliah, nomor mahasiswa, ya. Oh, ini koreksi, ini ada nilai. Seperti ini nanti jadinya. Nah, jadi contoh relasinya seperti ini. Jadi ada entitas mahasiswa, ini atribut, ini recordnya, ini mata kuliah, ini atribut, nah, ini field, ini atribut, ini recordnya. Nanti kedua unsur tabel ini berelasi, dia menjadi membentuk hasil nilai. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah, dia mengikuti mata kuliah, nanti akan ada nilainya. Jadi inilah hasil relasi dia, relasi dari, nah itulah yang namakan dengan relasi tabel. Nah, jadi digambarkan dengan simbol ketupat tadi, ya. Nah, selanjutnya dalam IRD itu perlu namanya adalah kardinalitas atau derajat relasi. Jadi ini menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas. Jadi dalam satu entitas, dia berapa sih jumlahnya bisa berrelasi dengan entitas yang lain. Nah, jadi ada 4 kategori, yaitu one to many, one to one, ya, one to many, many to one, many to many. Jadi satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke satu, banyak ke banyak. Nah, kita definisikan. Nah, contoh seperti ini. Ada gambar A ini, ya, one to one. Jadi ini adalah unsur entitas. Ini entitas A1 dengan entitas B1. Ini unsur kardinalitasnya relasinya cuma satu, ya. Jadi satu 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 semuanya. Kalau untuk yang gambar B itu unsurnya adalah one to many. Jadi entitas A1 dia bisa berrelasi banyak, ya, dengan entitas B1. Jadi B1 menjadi B2. Jadi one to many. Jadi yang di awal itu satu, yang di ujungnya banyak. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian yang C, many to one. Nah, jadi unsur entitas yang ada di objek A berrelasi dengan objek B, jadi akan menghasilkan satu. Jadi banyak ke satu. Nah, begitu ya sebaliknya, banyak ke banyak. Jadi dia saling berrelasi semuanya. Jadi bisa banyak berrelasi. Nah, kalau kita lihat definisi atau contoh konkretnya, jadi himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Jadi berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan B. Jadi satu. Jadi kalau one to one, jadi paling maksimalnya cuma satu. Begitu juga sebaliknya antara B dengan A. Nah, kita contohkan entitas sopir dengan entitas mobil. Kalau entitas sopir, berarti dia membawa atau mengendarai mobil. Berarti kan memang sopir itu pasti dia mengendarai satu mobil, ya, makanya dia one to one. Nah, ini semacam contoh konkretnya. Jadi sopir mengendarai satu mobil. Nah, mungkin sopir one to many. Sopir membawa bisa langsung dua mobil, tidak, ya. Jadi seperti ini contoh one to one. Nah, untuk satu ke banyak atau one to many, jadi entitas A dapat berhubungan dengan entitas B, ya. Nah, dan tidak sebaliknya, di mana entitas pada himpunan B berhubungan dengan banyak satu entitas A. Jadi kalau A ini ke siswa dia satu ke banyak. Nah, kalau yang siswa ke kelas dia banyak ke satu. Artinya apa? Kalau dalam unsur kita lihat konkretnya, ruangan satu kelas itu bisa berisi dengan banyak siswa. Jadi satu siswa. Nah, ini yang dinamakan contoh dengan one to many. Nah, untuk C atau yang bagian ketiga, banyak ke satu. Nah, artinya apa? Untuk ini,
Nah, kita lihat contohnya. Satu, ya artinya banyak siswa nanti mengambil satu jurusan. Jadi contohnya ini dengan mahasiswa STIKES. Ada jurusan D3 Rekam Medis atau jurusan S1 Administrasi Rumah Sakit. Jadi banyak siswa atau mahasiswa tersebut dia ngambil satu jurusan. Nah, mungkin banyak siswa juga dia ngambil semua jurusan. Jadi dia tetap satu prodi yang diambil ya, jurusan atau prodi. Nah, jadi artinya relasinya memang seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan entitas saat A dengan B ini bagaimana dia berelasi. Nah, kita harus lihat tingkat kardinalitasnya itu. Jadi ini termasuk dalam banyak ke satu. Nah, yang terakhir itu many to many. Jadi setiap entitas pada A ini dapat berhubungan dengan banyak entitas pada B. Ataupun sebaliknya. Nah, dia dapat berhubungan dengan banyak entitas A. Jadi banyak mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa A, B, C, D, nanti dia bisa mengikuti mata kuliah yang lainnya. Ya, mata kuliah komputer, mata kuliah rekam medis, mata kuliah Pancasila, dan seterusnya. Jadi semua siswa ini juga bisa ngambil semua mata kuliah. Jadi itulah unsurnya adalah tingkat many to many. Jadi di sini simbolnya kalau untuk kita berikan gambar bentuk seperti ini nanti ditandai dengan kardinalitasnya di depan garis ini adalah simbol M ya. Nah, nanti juga ada simbol lain yang bisa diikuti. Nah, di beragam nanti bagaimana menggambarkan gambar dari kardinalitas ini. Nah, itu derajat entitas. Nah, kalau kita lihat simbolnya tadi ya, seperti saya jelaskan. Nah, kalau nanti antara one to one, ini kan entitas ya, sebelah kiri, sebelah kanan ini entitas juga. Jadi dia kalau dia menunjukkan derajat kardinalitas satu ke satu, ya udah ini dikosongkan saja. Ya, ini dikosongkan. Nah, tanpa ada unsur lainnya. Jadi kalau ada kosongkan ini berarti itu menandakan derajat kardinalitasnya adalah one to one. Kemudian kalau one to many, ya one to many satu ke banyak. Jadi yang banyak di entitas B ada yang dibikin simbol seperti ini. Ditambahkan garis ya agak miring atas bawah di entitasnya. Ya, jadi ini menandakan ini satu ke banyak. Ya, ada juga nanti disimbolkan tanpa menggunakan garis ini, disimbolkan dengan M tadi. Nah, ini bisa eh, berbagai macam kita gunakan. Jadi yang penting bisa menggambarkan gambar itu kardinalitasnya seperti apa. Nah, kalau many to many juga gitu. Jadi tetap digambarkan di ujungnya itu gambar simbol garis miring, miring-miring seperti ini. Jadi ini tanda yang bisa kita berikan dalam penggambaran IRD nantinya. Ya. Nah, seperti inilah nanti contoh lainnya kalau kita mau kasih tanda dengan garis tadi atau mengasih tanda dengan angka atau huruf. Nah, kalau bentuk jadinya untuk EIRD itu seperti ini. Jadi ini ada entitas, ini atribut-atribut, ya. Kemudian dia berrelasi dengan entitas yang lainnya. Jadi ini one to many. Jadi ini many itu bisa disebutkan dengan huruf N atau M. Jadi ditandai seperti ini. Atau many itu disimbolkan dengan garis seperti yang contoh ini. Ya, jadi bisa berdalam bentuk seperti ini hasil jadinya. Ya, jadi entitas yang pertama dengan kedua ini dia berrelasi one to many. Nah, yang kedua dan ketiga many to one. Ya, jadi ini seperti ini bentuk rangkanya nanti akan menjadi bentuk model IRD yang kita rancang. Tentunya kita bisa mendefinisikan dulu mana itu entitas, mana itu atribut, mana itu relasi. Sehingga bentuk IRD-nya dalam penggambaran unsur struktur data bisa seperti ini. Nah, kalau kita memulai dengan menggambar IR itu dengan kamus data, kita bisa membuat seperti ini dulu. Jadi, unsur entitas mahasiswa atributnya apa saja. Nah, kita bisa bikin seperti ini dulu, kita tulis dulu ya, dosen apa aja. Kemudian ada entitas, ada unsur relasinya, kata kerja mempelajari. Nanti dari entitas yang si mahasiswa dengan kuliah kan ada mempelajari misalnya, atau dia kuliah. Nah, nanti relasinya apa yang dihasilkan. Nah, kemudian dosen dengan kuliah, dia mengajar, atau dosen dengan mahasiswa, apa hasilnya? Ya, jadi nama, dosen, waktu, dan tempat. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Entitas jadwal, entitas dosen, entitas mata kuliah, entitas mahasiswa, entitas ruang, entitas petugas. Ya. Nah, jadi ada
6 entitas ini yang mau kita gambarkan. Bagaimana bentuk IRD-nya. Jadi kita bisa gambarkan dulu, kita tentukan dulu entitasnya. Ya, kalau untuk atribut itu eh, ngikut saja nanti karena dia mengandung elemen dari masing-masing ini. Yang penting entitasnya dulu kita tentukan. Kemudian kita tentukan bagaimana dia berelasi. Apakah jadwal ini berelasi dengan dosen, atau jadwal ini berelasi dengan mata kuliah, atau dosen berelasi dengan mahasiswa, atau ruang berelasi dengan dosen. Nah, dosen mengajar di ruang mana, gitu ya. Atau mahasiswa dengan ruang, mahasiswa kuliah di ruang mana. Atau mahasiswa dia ngambil mata kuliah apa, jadi dia belajar mata kuliah apa. Jadi kita harus tentukan, pertama ini adalah untuk unsur entitasnya. Ya, kemudian kita tentukan relasinya, ke entitas mana dia berelasi ya dari 6 ini. Jadi kita tentukan. Kemudian bagaimana bentuk kardinalitasnya. Nah, ini yang penting dalam sebuah pembuatan IRD. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini. Nah, kalau kita jadikan dia bentuk sudah dalam analisanya, jadi ini bentuk sederhananya dulu. Kita lihat bentuk relasinya. Ini kan atribut belum ya. Jadi atribut itu nanti bisa ngikut aja nanti dengan unsur entitasnya. Jadi di sini kita lihat relasi. Jadi dosen berrelasi dengan mata kuliah. Jadi dosen itu apa relasinya? Dia mengajar. Dosen mengajar mata kuliah. Ini kardinalitasnya adalah many to many. Jadi banyak dosen nanti A, B, C juga bisa mengajar banyak mata kuliah. Ya, jadi kita gambarkan dia simbol juga seperti ini. Bisa dengan garis miring seperti ini. Ya, dari lurus nanti kita kasih dia unsur garis seperti ini. Ini menandakan dia many. Ya, kemudian kita lihat mata kuliah itu berrelasi dengan jadwal. Nah, ini kita tentukan dalam sebuah analisa sistemnya. Mata kuliah itu mengatur jadwal. Ini ada mata kuliah jadwalnya apa. Jadi banyak mata kuliah nanti bisa dengan banyak jadwal. Nah, jadi many to many. Nah, dari jadwal ini dia berrelasi kemana? Dia bisa berrelasi dengan jadwal ruangan yang dipakai. Dia berrelasi dengan jadwal mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tersebut. Jadi banyak mahasiswa yang nanti ingin mengetahui jadwal mata kuliahnya apa, dosennya siapa. Jadi dia berrelasi. Kemudian mahasiswa mengetahui jadwal, nah kemudian jadwal ini siapa yang membuat. Jadi ini berrelasi. Satu orang petugas bisa dia membuat banyak jadwal. Nah, jadi kata-kata yang ada di relasi ini ya, tergantung apa sih nama relasinya. Jadi ini seperti ini. Ruangan menempati atau jadwal ditempati ruangan apa, ya, atau petugas membuat jadwal. Mahasiswa mengetahui. Jadi yang relasi ini unsur kata kerja. Jadi kita namakan dia, ngapain dia dengan jadwal. Jadi mahasiswa mengetahui jadwal. Jadwal ya mengatur mata kuliah. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah tentukan ini, nanti kita bisa lanjutkan. Nah, nanti ini yang akan menjadi praktek dalam pembuatan visio. Jadi kepada Anda Pak mahasiswa untuk pembuatan dengan Visio nanti ya Microsoft Visio. Nah, ini yang dibuat ya. Silakan nanti ini dibuat untuk prakteknya. Jadi kalau untuk di Visio gampang, kita ambil nanti dalam prosesnya. Nanti kita selesai ini kita tunjukkan bagaimana nanti pengambilannya. Ya, ini yang menjadi contoh bagian praktek Visio ya. Nah, nanti ini akan dilanjutkan dengan penambahan atribut. Jadi silakan nanti tentukan atribut-atributnya yang mengandung unsur dari entitas ini. Nah, relasi tabel, nah dari bentuk yang ini kita akan melihat hubungan relasi tabel. Jadi ada ruangan, dia berrelasi dengan jadwal, jadwal berrelasi dengan mahasiswa, jadwal berrelasi dengan mata kuliah, jadwal berrelasi dengan dosen, ya. Jadi dalam relasi tabel ini akan menentukan database-nya berjalan atau tidak, ya. Ada nanti database-nya dalam penyimpanan. Jadi seperti ini. Jadwal itu ada unsur kode jadwal, kode mata kuliah, kode ruangan, ada NIM, ya, ada hari, ada jam mulai, jam akhir, keterangan, gitu ya. Nah, jadi ruangan. Nah, kalau ruangan nanti ada nama ruangan, ada kapasitas. Jadi ini yang akan menambahkan atribut ya, atributnya di dalam tabel ini. Ya, jadi silakan pedomani atribut-atribut yang ini tabel ruangan. Nah, di ruangan itu ini ditambah di sini kodenya, kode ruang, nama ruang, kapasitas. Ya, jadi ditambah nanti bagian sini atributnya dengan simbol elips tadi. Oke. Kemudian
ya, ini relasinya. Kemudian nanti dalam Visio ini juga kita buatkan, ya. Ini dibuat nanti. Jadi ada dua latihan yang perlu dibuat. Kita cobakan untuk bisa memahami lebih lanjut tentang IRD ini. Jadi yang pertama ini IRD-nya kemudian dibikin relasi tabel. Ya, nanti kita akan tunjukkan di mana bagian Visio yang akan membuat unsur relasi sama IRD-nya. Nah, sebagai bentuk umum dari metodologi IRD ini sebagai pedoman ya agar kita bisa menguasai IRD ini dengan baik atau membuat IRD ini dengan baik, ada 10 ya, 10 metodologi yang perlu kita ikuti. Jadi ini bisa acak sebenarnya, tapi kalau untuk kita mengikuti prosedur ini, yakin ini akan bisa kita pahami IRD ini dengan lebih baik. Jadi yang pertama tadi dari kesimpulan yang ada, kita harus menentukan entitas dulu. Jadi kita tentukan entitas seperti ini. Nah, tentukan peran kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep di mana penggunaan untuk menyimpan data. Jadi, siapa sih entitasnya? Siapa sih pelaku sistemnya? Ya. Kemudian, menentukan relasi. Jadi, setelah entitas ada, kita tentukan relasi dari entitas-entitas tersebut. Kemudian, gambar secara sederhana IRD-nya dengan kotak dan relasi tadi. Jadi, setelah ada entitas, ada relasi, gambar. Ya, saya coret dulu, ini ke arah mana dia berrelasi. Kemudian isi kardinalitasnya. Jadi isi kardinalitas itu, apakah dia one to many, many to one, ya. Nah, kemudian tentukan kunci utama, atribut. Jadi biasanya dalam entitas kan ada atribut, ya. Nah, jadi atributnya belakangan kita atur nanti ya, tapi kita tentukan dulu mana yang menjadi primary key dari entitas tersebut. Kalau misalnya data mahasiswa, itu primary key-nya adalah NIM. Ya, kalau misalnya pasien, itu primary key-nya adalah nomor rekam medis. Jadi kita tentukan itu dulu yang pertama. Kemudian nanti gambar IRD-nya berdasarkan kunci. Jadi nanti dia berrelasi kemana. Tadi kunci primary key dengan primary key nanti kan berhubungan. Ada nanti kunci tamu, ada nanti kunci foreign key ya. Nah, nanti ini sebenarnya sudah kita pahami dalam belajar database ya. Nanti dalam bahasan database nanti bisa dipelajari lebih lanjut mana yang primary key, mana foreign key ya. Nanti itu akan menggambarkan saling berrelasinya dia dalam sebuah tabel. Kemudian baru dibikinlah atribut-atribut yang mengandung unsur entitas itu. Kita tambahkan cabang-cabangnya, dia akan bentuk seperti balon-balon ya. Nah, itu nanti akan menggambarkan atribut. Kemudian petakan lagi atribut ya sesuai dengan entitas yang kita periksa lagi. Kemudian gambar IRD dengan atribut ya, baru kita gambarkan dengan baik. Jadi sebenarnya gambar boleh kita langsung di poin 7 ini ke 9. Jadi langsung digambarkan aja bikin atau mungkin dicoret dulu seperti kamus data tadi. Nah, kemudian periksa hasil akhirnya. Apakah ini sudah menggambarkan sistem yang akan dibangun. Jadi sehingga dengan mempedomani IRD ini atau metodologi ini, nah itu kita akan mudah dalam merancang sebuah entity relationship diagram. Nah, ini yang teori untuk pembahasannya dalam uh, pemahaman IRD. Nah, kita coba lihat pemahaman untuk praktek dari Visio ya. Nah, ini Visio. Kita menggunakan versi Visio 2013. Nah, kita akan ambil bagaimana cara membuat yang saya tunjukkan tadi di bagian ini ya, di slide 20 dan 21 yang namanya IRD sama relasi. Nah, jadi kita akan coba buat IRD ini dengan Visio. Nah, kita perhatikan halaman depan Visio ini saat kita buka. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, kita perlu tools IRD-nya. Jadi Visio ini banyak sekali kategori-kategori atau fitur-fiturnya. Nah, kita fokus kepada IRD. Nah, untuk lebih memudahkannya, kita searching aja di sini tools-nya. Entity, ya, kita lengkapi entity, relationship, diagram. Kita ketik di atas ini, searching. Pastikan ini internet kita connect dulu, ya, connect. Jadi karena tools di Visio ini perlu diupdate, ya, atau kalau kita sudah pernah mendownload fiturnya ini, kita bisa langsung open saja nanti di filenya. Nah, jadi kita coba, kadang ini perdana, kita coba ketik saja di sini, cari, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini
muncul seperti ini, pastikan internet kita terkonek. Ya, jadi Visionya langsung terhubung ke internet, di download toolsnya. Jadi untuk membuat IRD kita gunakan yang bagian tengah ini, ya, Change Database Notation. Nah, nanti untuk relasi, ya, relasi database. Jadi yang pertama ini saya tunjukkan bagian ini. Nah, ini kita bikinnya di situ, ya. Kemudian yang untuk food database notation, nah kita ambil yang untuk bikin bagian ini. Ya, ini kan relasi tabel. Jadi bentuknya ini adanya di fitur food database notation ini. Nah, kita ambil yang pertama, saya contohkan ini. Jadi kalau kita muncul seperti ini, kita create. Nah, kan loading. Nah, perhatikan ya simbol atau notasinya sudah ada. Ya, ada simbol notasi entity, ya, entity. Kemudian simbol relation, ya, ini relation. Kemudian simbol linknya relationship connector. Jadi kita bisa konektorkan dia seperti ini. Nah, kemudian ada simbol atribut. Jadi atributnya bisa tambah-tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi atributnya bisa kita tambah-tambahkan beragam nanti, ya, pasti yang menjadi atributnya. Kemudian nanti entity-nya juga seperti ini, entitas, ya. Nah, jadi kita tinggal konek-konekkan saja. Jadi ini mudah, misalnya mudah untuk kita coba. Jadi atributnya lagi apa? Nah, jadi silakan nanti ini dibuat, dilanjutkan. Saya ini mudah, ya. Ini dosen mengajar. Untuk teksnya, jadi kalau teksnya di double klik saja di sini, dosen, kemudian ini mengajar, kemudian ini mata kuliah. Jadi cukup di double klik saja di objeknya itu. Nah, kemudian nanti dalam contoh ini kan belum ada atribut, ya, atribut. Nah, nanti ditambahkan pedomani atribut yang ini. Ya, kalau dosen ada kode dosen, ada nama dosen, ada alamat. Jadi tambahkan saja di sini kode dosen. Ya, ini nama dosen. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian tentukan relasinya. Ini kan belum, ya. Di sini kita lihat contoh. Nah, ini many to many. Jadi silakan dibuat many to many. Jadi simbolkan saja konektornya seperti ini juga boleh, ya. Segitiga ini. Nah, kita simbolkan seperti ini. Ya. Nah, atau nanti kalau dia tidak terkonek seperti ini, kita bisa simbolkan dia menjadi huruf atau tidak tanpa huruf, ya. Kalau dia many to many, berarti di sini simbolnya adalah n, ya. Atau di sini juga kita bikin simbolnya n. Nah, many to many juga boleh seperti itu. Kalau tidak ada, Anda ketik ini berarti dia one to many. Ya, jadi boleh kita bikin huruf seperti ini atau kita bikin huruf garis ini. Ya, itu untuk membuat IRD, ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan ini, ya, mengatur jadwal. Nanti kita tambahkan lagi di bagian sini, ya. Nanti ini bisa diperkecil saja, ya. Kalau nanti halamannya landscape atau potret, nah kita tentukan saja. Jadi tidak apa kita kecil seperti ini, nanti saat penyimpanan kita berikan dia kualitas yang bagus, ya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama untuk IRD. Nah, berikutnya kita coba contoh. Jadi ini bisa dilanjutkan, ya. Ini bisa disingkat saja di video penjelasan ini supaya Anda bisa lebih lanjut untuk mempraktekkannya. Nah, berikutnya untuk membuat relasi tabel yang ini, nah kita kembali lagi mengambil file new. Nah, kita cari tadi entity, ya, entity relation. Nah, lengkap, ya, relationship diagram. Nah, kita ambil yang pertama. Nah, double klik. Oke, lihat sebelah sini sudah muncul toolsnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada tabel-tabelnya. Ini kita ambil di sini, ya. Ini kita ambil di sini. Nah, nanti kita tentukan, kasih nama di sini, ya. Tabel, ruang. Ya, seperti itu. Ini kode ruang. Nah, ini biasanya yang pertama itu adalah primary key-nya dan seterusnya. Oke. Nah, ini. Kemudian nanti dia berrelasi. Jadi ambil
panahnya lagi ya, panah untuk dia berrelasi ke tabel yang lain. Nah, jadi kita ambil relasi. Nah, misal eh, ya relationship. Ini dihubungkan kemana dia? Relasi ke sini misalnya. Nah, kita tandai seperti itu ya. Jadi ini ada hubungan, ada panahnya seperti ini ya kita hubungkan. Ya, ini jadwal ya, tabel jadwal. Oke, seperti itu. Kode jadwal dan seterusnya. Ya, ini contoh secara umum ya, untuk mempraktekannya mudah. Ini lebih lanjut bisa langsung saja. Perlu saya detailkan secara rinci karena ini hanya mengatur ya, mengatur objek-objek yang ada di dalam ini sesuai dengan contoh yang ada pada slide 20 dan slide 21. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan untuk IRD. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menyelesaikan ini dengan baik untuk sebagai exercise atau latihannya dalam memahaminya. Ya, demikian yang bisa dijelaskan. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.